dengan tema diawali dengan tepuk tangan, diakhiri dengan tepuk tangan. Raja Hizkia. Kenapa di Alkitab ada banyak contoh-contoh raja? Ada Raja Salomo, Saul, Daud. Sesungguhnya Tuhan mau kita diberkati Tuhan dengan berkat raja-raja, berkat yang besar, atau kalau sekarang berkat presiden, berkat orang nomor satu. Saya selalu katakan Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang pelit. Amin. Dia paling baik. Dia paling baik bagi kita semua. Pada waktu Hizkia pertama-tama dia jadi raja, apa yang dia lakukan? Ayat 3. Pada tahun pertama pemerintahannya, kalau sekarang istilah 100 hari Presiden Prabowo. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama. Jadi tahun pertama, jadi ini pertama sekali kalau kita beli kartu HP, kartu perdana. Amin, saudara mengerti? Apa yang dia lakukan? Ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Tadi malam khotbah saya di Ketua Pemuda Punya Rumah, ada dua bos yang ada hadir. Bos junior, Ketua Pemuda yang baru berusia 7 bulan ya, usaha dari Ketua Pemuda, dan bos senior, Ibu Polwakan, Bapak Polwakan, yang sudah jadi bos, jadi pimpinan selama 14 tahun. Wow, beda jauh ya. Tetapi kesaksian yang indah dari Ketua Pemuda, Tuhan, kami memohon doa supaya gembala mendoakan, seluruh jemaat mendoakan, ketua lebih setia dan usahanya lancar-lancar saja. Singkat, padat, jelas, tapi itulah yang Tuhan mau. Pertama, kita harus lebih setia kepada Tuhan. Amin. Dan apa yang dilakukan oleh Hizkia, saya tidak menyangka, tidak pernah terpikir bagi saya kalau Ibu Mulia Rasa dan Ibu Anugerah Rasa berkenan hadir dalam ibadah penghormatan. Bulan Maret adalah bulan yang sangat sakral bagi Pondok Daud. Karena bulan Maret ini, tanggal 26 Maret, Gereja Pondok Daud Sentral berdiri. Kalau di Papua 5 Februari. Jadi bulan Februari seluruh Papua menghormati sebagai bulan Injil. Kalau kami di Pondok Daud bulan Maret. Dan tidak kebetulan tanggal 27 Maret mempelai akan menikah, Canda dan maaf ya nama calon mempelai pria namanya saya lupa ya, Anwar ya, Anwar dan Canda tanggal 27, dan mempelai yang kedua keluarga Rentini Mondoringin tanggal 30, dicarikan hari Minggu. Jadi masuk dalam bulan bersejarah, masih dalam bulan Maret. Dan tanggal 25 Maret, 24 dulu ya, 21 Ketua Pemuda Leandra, 24 Maret Yeremia Pemanduk, 25 Maret Bapak Gembala. Dan ulang tahun Bapak Gembala akan dirayakan Jumat Agung tanggal 18 April, Jumat Agung. Jadi kami mengundang secara resmi, kita rencana akan buat di Koyokoso, supaya Koyokoso itu dapat berjalan. Jumat Agung jam 10 pagi, undangan tertulisnya nanti menyusul, dengan penuh kasih dan hormat kepada Bapak Bos, Ibu Bos Mulia Rasa dan Anugerah Rasa. Kalau Ibu Eta tidak perlu diundang karena jemaat.
Jumat Agung tanggal 18 April. Ada 5 pelayanan gereja yang ulang tahun, 6 dengan Bapak Gembala tanggal 25 Maret. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ini bertepatan dengan keluarga-keluarga baru. Awal kita mau berumah tangga, kalau boleh kita cari, ada yang bisa jawab? Cari Tuhan. Oh, Bapak Marcel luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu bagi Bapak Marcel. Pada tahun pemerintahannya, pada bulan pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ayat 4, ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Mengumpulkan hamba-hamba Tuhan. Sudah 6 tahun kalau tidak salah, Mulia Rasa menopang kami. 6 tahun kami dapat makan minum juga dari minyak tanah ini. 6 tahun bukan waktu yang pendek. Tadi malam saja kami dapat berkat dari ketua pemuda. Makanan yang paling enak bagi kami, makanan yang kami dapat pada hari Sabtu malam dan hari Minggu. Karena kenapa paling enak di hari Minggu? Kami sudah sibuk bekerja, jadi kalau dapat makanan gratis, wah itu enak sekali. Sibuk, urus Yosi, urus Yabes, dan kami tidak bisa lupakan pemberian dari ketua pemuda sekali kemarin. Dan apalagi 6 tahun ini kami boleh hidup, anak-anak kami dapat bersekolah walaupun ada satu yang belum bersekolah karena keadaan, tetapi ucapan terima kasih kami yang sebesar-besarnya dalam momen ibadah raya sekaligus bacaan pemberkatan nikah yang kudus. Tidak tanggung-tanggung, ini mungkin salah satu dalam hari yang terbaik, sekali bacaan 2 pasangan yang dibaca sekaligus. Kita berikan tepuk tangan kedua keluarga baru ini yang Tuhan akan berkati pada tanggal 27, Anwar dan Canda, dan keluarga Rontini Mondoringin tanggal 30. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ayat 2, ia mendatangkan para imam. Imam ini berbicara hamba Tuhan dan gembala. Ketika kita memperhatikan hamba Tuhan, kami berkunjung di rumah tempat tinggal dari Bapak Novan, kami dapat kue putar yang banyak. Hal-hal seperti ini kelihatan kecil, tapi bernilai bagi kami. Waktu kami berkunjung lalu, kami dapat sayur gedi dari keluarga Purwakan Gansaleng yang dipetik oleh Ibu Nora, omaknya Yeremia. Sayur gedi bagi kami sayur yang terenak karena ketika kami baca di Google mengandung kesehatan yang sangat tinggi. Jadi berbahagialah. Oh, di Ibu Eta juga kami panen sayur gedi pertama. Wah, subur-subur. Jadi di perumahan terbesar cuma Ibu Eta yang kelihatannya ada sayur gedi. Ya, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita belajar dari Raja Hizkia. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya. 10 tahun saja jadi presiden, bangganya minta ampun. Pak SBY 10 tahun, Pak Jokowi 10 tahun, sudah menghasilkan Gibran jadi wakil presiden, karena 10 tahun jadi presiden. Ini Tuhan anugerahkan Raja Hizkia berapa tahun? 29. Dan berkat itulah yang Allah mau salurkan
kepada mulia rasa, anugerah rasa, berkah. Ini ketua pemuda punya nama usaha berkah. Cinta Bakeri Tuhan mau berikan. Dan siapa lagi ke depan, tidak selamanya ya usaha dari Ibu Cindy Catering apa? Hausen. Ya, saudara, Tuhan akan memberkati dan masih karyawan. Tidak selamanya kita jadi karyawan. Usaha kembang bunga dari Ibu Vilen, pasti Tuhan akan memberkati. Asalkan kita mengutamakan Tuhan, cari Tuhan. Amin. Ya, kita lihat ayat selanjutnya. Seperti saya katakan, firman Tuhan di Pondok Daud sudah tidak lagi panjang seperti dulu-dulu, singkat, padat, jelas. Kita melihat akhir pemerintahan dari Raja Hizkia. Dua Tawarik pasal 32. Tahun-tahun terakhir ini perikopnya dari pemerintahan Hizkia. Ayat 24. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Ayat 25, perhatikan baik-baik. Yang membaca Alkitab pasti diberkati dengan luar biasa. Yang belum, ya saudara bisa pikir sendiri. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Jadi waktu dia sakit, dia disembuhkan, hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikan kesembuhan atau suatu tanda ajaib. Ayat 25. Tetapi Hizkia, perhatikan ini, tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Kedua, dia tidak berterima kasih. Yang pertama, dia punya dosa. Kedua, ia menjadi angku sehingga ia dan Yehuda, Yerusalem ditimpa murka. Saudara yang pernah sakit dan disembuhkan boleh angkat tangan. Selama hidup pernah sakit, disembuhkan, angkat tangan. Nah, puji Tuhan. Nah, firman Tuhan menulis dengan tegas harus berterima kasih. Berterima kasih lewat apa? Kita beribadah cari Tuhan. Nah, ini Hizkia hampir mati. Jadi jemaat-jemaat, ini penekanan firman Tuhan. Kalau kita pernah sakit dan Tuhan sembuhkan, cari Tuhan. Ada murka, ada hukuman, bahkan ada kutuk yang akan datang kepada kita kalau kita tidak cepat-cepat cari Tuhan. Saya mempelajari orang tua saya, walaupun bapak saya di kampung pemabuk, tapi bapak saya selalu pesan, kalau orang lain berbuat baik di kalian anak-anak, mesti cepat berterima kasih. Ini pesan dari papa saya, merinding saya. Dan firman Tuhan berkata, Rasul Paulus ucapan terima kasih kepada jemaat. Jemaat yang memberikan sen yang banyak, kami berterima kasih. Jemaat yang sudah hadir, Ibu Polwakan yang sudah menopang dengan Ketua Pemuda Om Ferry dari dulu, kami mengucapkan banyak terima kasih. Amin. Ucapan terima kasih itu penting. Ada banyak orang berstatus di Facebook, orang di luar sana, saya bantu, saya tolong, enter mau ucapan terima kasih. Tidak. Yang namanya manusia saja mau ada ucapan terima kasih. Amin. Apalagi Tuhan yang memberikan kita apa ini? Nafas,
yang memberikan kita kesehatan, kekuatan. Mulia Rasa izin boleh berapa tahun berdiri? 15 kah berapa? 20? 10 tahun berdiri tapi sudah terkenal. Itu karena Tuhan. Amin. Coba lihat Sritex, usaha tekstil terbesar, 50 tahun berdiri, 58 Suopa tutup. Yamaha, Sanken, toko sepatu Adidas ini terkenal sekali merek sepatu Adidas. Di Tangerang tutup. Ada yang tutup permanen, ada yang PHK karyawan besar-besaran. Jadi kalau kita tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, Tuhan kasih pin dari orang lain. Cari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Inilah kegagalan dan dia menjadi sombong. Wow. Jangan kita baru kaya sedikit, jangan jadi sombong. Ibu Anugerah Rasa yang saya kenal dengan Ibu Mulia Rasa, mereka tetap rendah hati. Bapak Polakan, Ibu Polakan tetap rendah hati. Ya, kalau ketua 7 bulan jadi penilaian baru sekitar 7 bulan. Amin. Tetapi ketika kita diberkati Tuhan, Allah marah. Ini seluruh orang Israel dapat murka, ditimpa kutuk, ditimpa sakit penyakit yang parah. Fatal atau tidak? Fatal, ya. Luar biasa Ketua Pemuda, memang luar biasa pelayanan tadi malam. Jadi yang makan kenyang baru tidak semangat beribadah ini malu dengan Tuhan. Saya juga masih rasa kenyang karena masakannya enak-enak. Jadi boleh buka rumah makan, boleh buka kue berkah. Jadi multi talenta ini. Ketua Pemuda sayang ini luar biasa. Saya baca ayat berikut. Ayat 26, tetapi ia sadar akan keangkuhannya dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Dia sadar, dia menundukkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni Tuhan, so salah Tuhan, so salah. Akhirnya Tuhan cepat ampuni. Amin. Amin. Jangan sampai sombongnya sobat karat. 10 tahun masih sombong. Bagaimana Tuhan mau berkati? Amin. Amin. Saya banyak bergaul dengan Anugerah Rasa, dengan Mulia Rasa. Dulu yang antar kami dengan Ibu Gembala. Jadi hari-hari mereka, Pak Gembala, biar mereka ada sibuk apa, lihat sana tuh Bapak Gembala. Kalau mereka undang kami ulang tahun syukuran, pasti kami pulang membawa berkat-berkat yang melimpah. Kami selalu ingat itu karena di saat kami dalam keadaan terjepit keuangan. Kalau saudara banyak kali mengalami kanker itu yang paling ditakuti, bukan penyakit yang sesungguhnya. Kalau kanker sekarang orang sengaja takut, sedangkan COVID orang tidak takut. Yang manusia takut sekarang kantong kering. Betul tidak? COVID, pada waktu COVID pemerintah bilang jangan keluar rumah. Mau kerja. Lebih baik mati dengan penyakit daripada mati kelaparan, ya kan? Jadi ketika kami mengalami kanker, orang-orang ini, jemaat Pondok Daud ini. Jadi jemaat Pondok Daud ini yang ada sekarang ini, yang mendukung sehingga 7 pelayanan dan 8 pelayanan sekarang, yaitu channel YouTube. Ibu Bos Mulia Rasa orang pertama yang subscriber, orang-orang pertama. Bapak Bos, Bapak Nofri, Ibu Cindy yang buatkan kami channel ini, kami mengucapkan banyak terima kasih.
kemarin genap 5 bulan dan puji Tuhan sudah 3.000 berapa Ibu Gembala? Sudah 3.050. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi setiap hari kami khotbah di KKR 3.000 orang lebih yang mendengar firman Tuhan di Pondok Daud. Itu semua karena topangan kita semua, jemaat yang menopang sampai hari ini. Bapak Jerry yang paling setia menopang di TikTok. Terima kasih banyak Bapak Ketua Bapak. Tuhan memberkati jemaat yang sudah subscriber. Dan ini untuk kemuliaan Tuhan. Setiap kali kita membagikan, ribuan bahkan jutaan orang bisa menonton firman Tuhan. Dan mereka bisa diselamatkan Tuhan. Saya baca cepat-cepat ini. Gas lari 100 ini. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Oh, Hotman Paris Sutapea punya berlian kala. Ini semua kekayaan. Hotman Paris Sutapea dia bukan raja, dia bukan presiden. Ini 29 tahun menjabat. Presiden saja yang 2 periode 10 tahun sudah kaya raya. Nah, berkat inilah yang Tuhan mau salurkan di semua yang hadir pada saat ini. Asalkan kita praktekkan firman Tuhan. Jangan sampai saya selalu katakan, kalau kita sakit kita tidak beribadah. Jangan sampai kita minggu yang lalu kita berhari ulang tahun kita tidak ibadah. Puji Tuhan, Leandra berhari ulang tahun di minggu ini, ibadah hari ini. Ketua pemuda yang berhari ulang tahun di minggu ini, ibadah di hari Minggu. 2 hal ini yang paling fatal. Kita sakit disembuhkan dan kita tidak beribadah hari Minggunya. Contoh, tanggal 19 kita sakit, Tuhan sudah sembuhkan tanggal 20-nya. Baru hari ini tanggal 23 tidak beribadah. Ada murka Tuhan. Ini penekanan firman Tuhan. Apalagi kita yang suku kepala 6. Ada yang suku kepala 6 di sini? Om Ferry kepala berapa? Oh, kepala 5. Saya saja masih umur kepala 4. Saya setiap tanggal 1 Maret, saya punya ulang tahun 25 Maret, saya sudah rajin berdoa. Amin. Kekayaan yang sangat besar, perbendaharaan. Khotbah saya tadi malam, kalau kita tidak mendekat dengan Tuhan, semua ranting-rantingnya kering. Dompet jadi kering, minyak goreng jadi kering, mentega jadi kering. Saya lihat tadi malam, tepung ada 5. Oh, luar biasa. Berarti ketua pemuda punya usaha tidak kering. Nah, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi ketua pemuda. Ya, perbendaharannya melimpah itu papan. Juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur, minyak, dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar, dan kandang-kandang kambing domba. Jadi kucing-kucing paling mahal ada, Ibu Cindy. Jadi ini sekian ini pet shop paling bagus pada zaman itu. Pet shop paling besar. Jadi kucing yang harga kucing paling mahal berapa kah izin? 50 juta. Oh, banyak. Cuma pada waktu zaman Hizkia pet shopnya belum terkenal, belum ada. Tetapi Hizkia punya kekayaannya triliun. Seperti korupsi di Pertamina 1000 berapa kuardalium. Aduh. Itu tidak ada apa-apanya dengan kekayaan Hizkia. Ayat yang selanjutnya, ayat 29. Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba, lembu sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik
yang amat besar. Siapa yang mau harta milik amat besar? Ada yang mau? Oh, tidak ada. Harta milik yang amat besar, ada yang mau? Oh, Ibu Cindy yang pertama. Dan kalau Bapak Gembala angkat tangan duluan. Bapak Gembala bacakan baik-baik, ini signalnya belum terkoneksi ini ya. Ayat 29. Ia mendirikan kota-kota, memperoleh kambing banyak domba. Ini sultannya kambing, sultannya domba. Ini sapi. Karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Yang mau angkat tangan pasti akan terjadi. Tadi baru Ibu Cindy, berarti Bapak Marcel kedua, yang lain kalau tidak mau diberkati ya. Yang mau angkat tangan sekali lagi. Ya, berarti kita mau berkat dari Hizkia turun kepada kita. Allah mengaruniakan. Karena apa? Dia bertobat. Dia cepat sadar, oh Tuhan, saya tidak tahu berterima kasih. Saya angkuh. Tuhan, dia langsung menundukkan diri kepada Tuhan. Allah mengaruniakan harta kekayaan yang amat besar. Ayat 30, Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu, menyalurkan air ke sebelah barat ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Ada yang mau berhasil dalam segala usahanya? Oh, Pak Jerry yang paling pertama. Kita berdoa supaya Pak Jerry jadi sultan rental mobil. Jadi kalau mau cari mobil khusus jemaat ada diskon 10%. Jangan 50%. Bapak Jerry cepat bangkrut. Jadi kalau Bapak Jerry 10% atau naik-naik sedikit. Kalau 50% Bapak Jerry jadi miskin kembali ya. Amin. Jadi kita berdoa berkat daripada Tuhan turun. Ya, tinggal 5 menit. Ayat 31. Demikianlah juga ketika utusan-utusan menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya supaya diketahui segala isi hatinya. Ayat 32. Selebihnya dari riwayat Hizkia dan perbuatan-perbuatan yang setia, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, kitab raja-raja di Israel. Kesetiaan kita ditulis di dalam kitab kehidupan di sorga. Kesetiaan Bapak Jerry yang membawa bingkisan untuk anak-anak, Tuhan tulis. Leandra yang sudah booking hari ini acara, semua anak-anak dapat bingkisan, tertulis di kitab kehidupan di sorga. Ibu Friska yang jadi guru sekolah minggu terbaik di Anugerah Regensi, tertulis di kitab kehidupan. Amin. Semua kesetiaan kita tertulis di kitab kehidupan sorga. Ayat yang terakhir. Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di pendakian ke pekuburan anak-anak Daud. Pada waktu kematiannya, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem memberikan penghormatan kepadanya, maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Kita berdoa supaya ketika kita mati, orang yang datang melayat banyak sekali. Di klinik hewan ada 10 tahun yang lalu, karena itu bapak jahat sekali, enter DP keluarga mau datang bajaga malam takut. Jadi yang melayat cuma istrinya dengan anak-anaknya yang jaga mayat. Tato yang dia petunjuk, karena bapak ini terkenal jahat di bagian klinik hewan. Tetapi Hizkia waktu dia mati, seluruh Yehuda dan penduduk memberikan penghormatan kepadanya.
Dan yang paling luar biasa, anaknya menggantikan dia. Saul karena dia berubah setia, Yonatan anaknya tidak menggantikan dia. Ibu mulia rasa, doakan ini Billy dan Glendy supaya usaha mulia rasa diteruskan, ditopang oleh mereka sehingga mulia rasa lebih hebat lagi, lebih terkenal lagi. Amin. Kita doakan jangan sampai anak-anak kita ketika kita meninggal hancur. Usaha yang kita bangun puluhan tahun dengan air mata, dengan susah payah, dengan keringat, dengan kerja keras, hancur di anak-anak kita. Inilah berkat yang Allah mau berikan bagi kita. Doakan supaya anak-anak dapat meneruskan usaha kita. Amin. Inilah kebenaran firman Tuhan. Dan kita bangkit berdiri semua. Kita angkat pujian tadi. Tuhan selalu menolong. Hizkia dia diberikan